Oke, kawan-kawan. Jadi saya udah di Cirebon nih. Saya si Mbak, izin bawa kamera ya. Susu udah dibeliin, pampers udah dibeliin, OVO diisiin. Tahu-taunya malah orderan fiktif gitu ya. Halo kawan-kawan semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Ojor Airlines. Ya, kawan-kawan, dari semua kawan-kawan driver Maxim yang menonton video saya yang ini nih, saya yakin pasti ada satu ataupun dua orang driver yang pernah ngalamin yang namanya mendapatkan orderan fiktif dari Maxim. Kalau memang ada, coba saya minta tolong nanti di komen di video saya yang ini. Kemudian kalau bisa diceritakan kok bisa, kenapa kawan-kawan bisa mendapatkan orderan fiktif tersebut. Gitu ya. Nah, lalu kawan-kawan di video saya kali ini nih, saya mau ngebahas lagi masalah orderan fiktif yang ada di Maxim. Nah, saya mau ngebahas gimana caranya biar kita tahu yang mana orderan asli dan orderan palsu yang ada di aplikasi taksi Maxim Driver. Nah, kemudian saya juga mau ngasih gambaran untuk kawan-kawan gimana sih kalau seumpamanya nanti kita kena orderan fiktif dari Maxim gitu ya. Nah, buat kawan-kawan yang penasaran ditonton aja. Terus yang pengen tahu juga ditonton aja biar nggak kena orderan fiktif dari Maxim ya. Yuk, kita bahas. Oke, kawan-kawan, sebenarnya dulu saya pernah membuat konten atau video masalah orderan fiktif Maxim yang ini nih. Nah, ini saya pernah membuat video ini yang ngebahas masalah orderan fiktif di Maxim. Cuman nggak tahu kenapa di video saya yang ini nih ada yang nge-report, ada yang ngelaporin, kemudian video saya di blok lah sama YouTube. Nah, yang ini nih. Nah, makanya saya sekarang mau nge-remake. Saya mau ngebahas lagi masalah orderan fiktif. Tujuannya agar semoga kawan-kawan driver Maxim kedepannya tidak ada yang kena orderan fiktif dari Maxim lagi, begitu ya. Nah, buat kawan-kawan yang belum tahu apa sih orderan fiktif, orderan fiktif itu orderan palsu yang dibuat oleh seorang oknum. Tujuannya itu yaitu untuk ngerjain kita sebagai driver-driver Maxim, terus mau ngerugiin kita, ngerugiin waktu, ngerugiin biaya, ngerugiin tenaga. Pokoknya kita itu sebagai driver dirugiin sama si oknum ini. Yang kedua, dia juga mau ngambil keuntungan dari ketidaktahuan kita dalam mencari orderan. Nah, itu beberapa tujuan yang dibuat oleh si oknum yang suka bikin orderan palsu ini nih. Cuman di sini saya mau ngasih tips dan juga triks. Nah, buat kawan-kawan biasanya yang sering dapat orderan fiktif dari Maxim itu biasanya kawan-kawan driver pemula. Kenapa saya bilang kawan-kawan driver pemula yang sering dapat orderan fiktif? Karena biasanya kalau driver-driver pemula itu, driver Maxim ya, biasanya itu kurang informasi ataupun kurang komunikasi dengan kawan-kawan sesama driver yang udah senior, sehingga dalam mencari orderan itu mereka tidak bisa membedakan antara yang asli dan juga yang fiktif. Nah, di sini saya mau ngasih caranya biar kita bisa menghindari atau bisa mengetahui apa sih itu orderan fiktif yang ada di Maxim. Oke, saya buka aplikasi Maximnya. Oke, nah, kawan-kawan, sebenarnya di aplikasi Maxim itu banyak sekali layanannya ya. Yaitu ada baik food and shop, food and goods, cleaning, delivery, ngirim barang maksudnya ya. Nah, itu banyak sekali. Nah, dari semua layanan yang ada di sini pasti ada orderan fiktifnya, entah itu baik, entah itu delivery, entah itu food and shop dan food and goods.
Cuman yang paling terkenal di Maxim itu orderan fiktif yang ada di food and shop. Nah, saya mau ngebahas masalah orderan fiktif yang ada di food and shop. Nah, ini orderan yang ada di food and shop ini, nah ini yang sering makan korban, yaitu kawan-kawan driver Maxim yang baru gitu ya. Nah, jadi kawan-kawan, kita buka aplikasi taksi drivernya. Kemudian biasanya itu orderan fiktif Maxim itu ada di food and shop. Oke, saya buka food and shop. Nah, cirinya itu ada 3, kawan-kawan. Jadi yang pertama, biasanya itu orderan fiktif yang ada di Maxim itu selalu berawalan dari Alfamart, Indomart, Alfamart. Nah, yang kayak begini nih, Alfamart, Indomart. Tapi bukan salah Alfamart, Indomartnya ya. Yang salah itu si oknum yang menyuruh kita untuk melakukan belanja di Indomaret sama Alfamart. Nah, itu yang pertama ya. Jadi cirinya itu selalu ada di Indomaret dan Alfamart. Itu yang pertama. Oke, yang kedua, kita buka salah satunya nih. Yang kedua, kita itu selalu disuruh belanja. Nih kayak gini nih. Minyak kayu putih 1, bebelak 1. Itu pasti kita disuruh belanja. Itu yang kedua ya. Nah, ini saya kasih contoh yang lain. Nah, susu Nutri Baby dan Pampers 1 katanya. Nah, yang kedua ini nih, Pop mie 4, kacang kulit 2, air mineral 3, chat ke WA. Nah, ini malah menyertai nomor WA-nya nih, si oknumnya nih. Oke, nah itu dua dua ciri ya, dua ciri yang bisa kita ketahui kalau ini orderan fiktif. Nah, untuk ciri yang ketiga, nah bisa kita lihat di sini nih. Nah, ini ada urgensi atau tip sebesar 12.000. Nah, kenapa ini argonya 18.000? Sebenarnya kawan-kawan, argo ini nih cuman 8.000, cuman 6.000, sorry, cuman 6.000. Cuman karena si oknum ini untuk memikat atau untuk membuat kita driver baru itu jadi tertarik, dia menaikkan harganya dengan ngasih tip dan uang ini nih, sehingga uangnya itu jadi 18.000. Aslinya sih cuman 6.000, cuman dia naikkan jadi 18.000, 12.000 dinaikinnya. Nah, yang ini nih aslinya itu sama 6.000, cuman dinaikin jadi 25.000 biar jadi 31.000. Ya, pokoknya ciri yang ketiga itu dia selalu menaikkan harga atau argo yang seharusnya 6.000 atau 7.000 pasti dinaikin sama dia untuk membuat kita itu jadi tergoda karena argonya gede sekali nih, 31.000, 18.000, sedangkan jaraknya itu cuma 1 kilo. Jadi kawan-kawan bayangin, buat driver yang baru misalkan ya, dia ngelihat orderan ini, 31.000, nganternya cuma 1 kilo. Driver mana yang gak tertarik buat ngambil orderan ini, ya kan? Padahal orderan ini orderan fiktif begitu ya. Jadi ada 3 ciri, kawan-kawan ingat aja omongan saya yang tadi. Cirinya itu nah yang ada di food and shop ini. Nah, ini yang paling terkenal nih, driver-driver Maxim juga yang udah senior pasti mengetahui masalah apa masalah orderan fiktif yang ada di food and shop begitu. Nah, kawan-kawan, saya kali ini nih udah ngasih tahu tips cara mengetahui biar kita tidak mendapatkan orderan fiktif yang ini nih, yang ada di food and shopnya Maxim. Kemudian saya mau ngasih gambaran ke kawan-kawan nih. Saya mau ngambil salah satu orderan fiktif yang ada di Maxim. Nah, biar kawan-kawan mengetahui kalau kawan-kawan nggak sengaja ataupun sengaja ngambil orderan ini, apa yang akan terjadi. Terus gimana si oknum ini apa ya, kayak modusnya atau caranya dia menipu kita itu bagaimana. Ditonton buat yang penasaran ya. Ini saya mau ngambil orderan palsu yang ada di aplikasi Maxim. Oke, kawan-kawan tonton aja, jangan kemana-mana, langsung kita ke video prakteknya ya. Oke, kawan-kawan,
Jadi saya udah di Cirebon nih, saya udah di Cirebon. Saya posisinya di daerah sini nih. Nah, daerah Jalan Tuparet. Buat orang Cirebon pasti tahu ini di Jalan Tuparet. Ini saya udah nyari orderan fiktifnya. Nah, ini nih, orderan fiktif dekat dari saya, dari ngambilnya di Indomaret Kedaung, antar ke Hotel Apita. Ini saya disuruh beli susu Nutra Baby 1 sama Pampers 1. Ya langsung saya cocol ya, kawan-kawan, biar kita tahu gimana jadinya kalau seumpamanya kita ngambil orderan fiktif dari Maxim kayak gitu. Oke, saya cocol nih. Nah, kan langsung masuk untuk orderan fiktifnya nih, langsung masuk. Oke, kita chat dulu ke customernya ya. Ya, nunggu customernya, si orang kocaknya ini nunggu balas. Oke. Nah, ini si oknumnya udah balas. Untuk pesanan saya belinya di Indomaret atau Alfamart terdekatnya aja biar nggak jauh. Oke Kak, siap. Nah, ada WA yang bisa dihubungi nggak? Biar lebih jelas untuk pesanan saya. Nah, jadi biasanya si oknum ini nih suka minta nomor WA. Nah, jadi saya kasih nomor WA saya. Kenapa saya bisa tahu? Karena dulu waktu saya bikin video saya yang ini nih, si oknumnya juga sama nih, minta nomor WA. Namun kemungkinan si oknum yang dulu sama yang sekarang yang mungkin sama, atau mungkin komplotannya juga gitu ya, kawan-kawan. Si kawan-kawan, ini saya udah nyampe di Indomaret terdekat dari saya, jadi nggak sesuai dengan titik di aplikasi, saya langsung ke sini aja nih. Ini sih, Mbak, izin bawa kamera ya. Kawan-kawan, sudah di Alfa nih. Jadi si oknumnya itu dia udah WA ke saya. WA-nya kayak gini nih. Nih, susunya Nutri Baby ukuran M isi 32 Ice katanya. Susu Nutri Baby. Susu Nutri Baby ada Kak? Gak ada. Jadi pesanan si oknumnya itu habis. Gak ada ini di Alfamart ini untuk Nutri Baby-nya. Baby Love aja katanya. Oke. Kalau Pampers ada nggak? Di sebelah mana? Dekatnya ATM. Oke, makasih. Jadi dekat ATM, Pampers. Oke, jadi kawan-kawan, ini baterai saya, HP-nya lowbat, kamera juga lowbat, jadi saya percepat aja ya. Saya beli ini aja nih. Jadi ibaratkan ini, kalau kawan-kawan nggak tahu, jadi anggap aja saya ini udah beli sesuai pesanan dia. Beli apa, Pampers sama si susu, tapi saya beli ini aja nih. Mbak, iya, iya, nggak ada. Eh, boleh, 6.500. Kawan-kawan, jadi si orang ini nih
minta diisiin OVO-nya juga di Indomaret. Padahal saya tahu nih kalau ini fiktif, saya udah bilang ke dia kalau saya udah beliin pesanannya semuanya, susunya, pempasnya, udah saya fotoin struknya. Nah, jadi kawan-kawan nih si oknum ini dia minta ngisiin OVO juga. Nah, udah saya fotoin struknya nih. Nah, gitu ya. Jadi saya langsung aja ke Avita, ke hotel Avitanya, biar untuk menyelesaikan langsung aplikasinya, orderannya di hotel Avita di sesuai titik gitu ya kawan-kawan. Nah ini si orang kocaknya ini tetap kekeh untuk minta diisiin OVO-nya. Kenapa? Karena selain dia mau ngerjain kita ya karena emang pengen ngambil keuntungan juga dari ketidaktahuan kita sebagai driver begitu ya kawan-kawan. Jadi kalau kawan-kawan nggak tahu nih ini orderan fiktif, susu udah dibeliin, pampers sudah dibeliin, OVO diisiin, tahu-taunya malah orderan fiktif gitu ya. Nah ini saya udah nyampe di hotel Avita nih. Oke, saya nongkrong dulu di sini. Oke, jadi saya mau lihat responnya si oknum ini nih kayak gimana ya. Saya bilang saya udah di hotel, jadi eh, dia ngotot untuk beliin OVO, terus di luar aplikasi nanti dikasih 50.000 buat ongkosnya katanya. Nah driver mana nih yang nggak tergiur kalau dikasih tip 50k plus biaya harganya tadi 30.000, 80.000 gitu ya. Ini kodenya udah saya bikin. Nah, jadi benar-benar ngotot dia tuh. Jadi pengen nyari kesempatan kalau dia pengen nyari keuntungan buat ngisiin OVO-nya dia. Oke, kawan-kawan, intinya ketika kita mendapatkan orderannya kayak begini nih, Indomaret terus dibeli segala macam, kita udah beli pamper segala macam sesuai pesanan, kita kalau seumpamanya mengisikan OVO juga. Nah, anggap aja kita udah beli semuanya. Kemudian kalau kita udah sampai ke tempat titiknya nih, orangnya kan nggak ada nih. Nah, itu bisa membuat kita rugi. Nah, jadi ini pelajarannya ya buat kawan-kawan semua. Jadi jangan sampai kita kena orderan fiktif, karena kalau kita udah kena orderannya kayak begini, kita udah nyampe ke tempat titik tujuan dan nggak ada yang ngambil, nah itu kita udah rugi banyak tuh, pampersnya, susunya berapa ratus ribu ditambah OVO-nya begitu ya kawan-kawannya. Jadi mungkin saya selesaikan orderannya. Oke kawan-kawan, jadi saya udah selesaikan. Terima kasih udah menonton. Nah buat kawan-kawan driver yang masih baru di Maxim, jangan sampai kena orderan fiktif ya. Jadi saya cukupkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.